Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu sekalian dalam acara diseminasi pembelajaran digital, topik asesmen pembelajaran digital. Pertama-tama perkenalkan, barangkali walaupun tidak kenal ya, saya Pujiastuti dari SMP Negeri 1 Susukan. Jadi Bapak Ibu, saya ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan digitalisasi pembelajaran. Salah satu topik yang diangkat adalah tentang asesmen pembelajaran digital. Kalau kita berbicara tentang asesmen pembelajaran digital, asesmen itu biasanya kita mengenalnya apa ya istilahnya? Penilaian ya. Penilaian yang kita lakukan untuk murid biasanya berupa ulangan atau memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, bagaimana sih asesmen dalam era sekarang ini di saat masa digital itu sudah hidup dengan anak-anak kita? Kita ingat kembali apa itu asesmen pembelajaran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan perkembangan anak serta hasil penyajiannya dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenal anak secara rinci. Misalnya kita memberikan soal ulangan kepada satu kelompok siswa dalam kelas tersebut, kan nanti kita mengumpulkan hasil jawabannya dan dari situ nanti kita akan melihat, oh berarti soal ini pada materi ini anak itu sudah menguasai atau belum gitu. Jadi nanti kita deskripsikan atau kita narasikan, oh bahwa kelas 7A atau 9A atau 8A sudah menguasai materi tentang distrik misalnya seperti itu. Tujuan asesmen pembelajaran, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Ibaratnya kalau kita masuk pembelajaran aja tidak diuji anak itu, kita kan nggak tahu ya kemampuannya anak itu sampai mana gitu kan ya. Nah, jadi harus ada asesmen baik itu setiap akhir pembelajaran ataupun di akhir semester yang kita mengenalnya dengan penilaian akhir semester. Tujuan khususnya untuk apa? Yang pertama adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, mungkin ibu-ibu masih ingat bahwa kompetensi peserta didik itu ada 3 kan ya? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Jadi anak tidak hanya dinilai bagaimana dari pengetahuannya saja, tapi juga bagaimana dia keterampilannya dan bagaimana dia sikapnya juga. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Maksudnya apa umpan balik di sini? Dengan adanya umpan balik yang efektif, jadi kita bisa memberikan saran atau pengarahan. Oh berarti dia itu bagusnya nanti ke depannya seperti apa gitu. Itu gunanya umpan balik. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengembangan peserta didik. Seperti yang telah disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibaratnya petani, siswa itu benih padi gitu. Jadi kita yang memberikan pupuknya, kita yang membuat tanah atau sawah itu subur. Nah nanti anak itu akan ikut gitu ya, akan menyesuaikan gitu. Tapi memang kita hanya bisa mengajak mereka saja, yang menentukan A dan B-nya ya semuanya anak tersebut gitu. Nah, coba Bapak Ibu lihat mana yang lebih menarik kalau anak ujian atau ulangan dengan tes tulis atau paper test atau menggunakan handphone. Kalau ibu-ibu di sini pernah tidak mengajak anak untuk ulangan dengan menggunakan HP? Pernah ya. Nah, gimana biasanya anak kalau menggunakan HP itu? Anak kalau menggunakan HP lebih cenderung apa ya? Semangat, lebih senang gitu ya. Iya, karena anak zaman sekarang kita kenal dengan generasi Z atau Gen Z gitu. Apa-apa ada di HP gitu. Nah, kalau zaman dulu kita biasanya ulangan dengan menggunakan kertas atau paper test. Nah, sekarang di era digital bahwa penilaian atau asesmen itu bisa menggunakan smartphone atau handphone gitu ya. Nah, coba apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa HP ke sekolah? Kalau aturan di sekolah kita bagaimana, Ibu?
aturan di sekolah tidak boleh harusnya Tidak boleh ya. Tapi biasanya anak suka bawa nggak umpet-umpetan? Ada aja yang ya. Biasanya kalau anak bawa HP itu umpet-umpetan gitu, biasanya buat apa? Buat mainan ya. Chatting-chattingan gitu iya. Nah, tiktokan gitu ya. Karena memang dunia mereka dekat dengan handphone gitu kan ya. Nah, apa hal yang membuat sekolah mengeluarkan kebijakan melarang membawa handphone? Barangkali ada yang bisa menceritakan alasannya kenapa kira-kira sekolah melarang membawa handphone? Ya karena mengganggu ketika pembelajaran di kelas. Mengganggu ketika di kelas ya, anak cenderung Ketika untuk guru menjelaskan iya. dia asik mainan. Iya, asik main apa saja gitu ya. Nah, tapi memang nyatanya di era digital itu tidak bisa terlepas dari itu gitu ya. Kan katanya kalau anak zaman sekarang kita larang pun mereka akan ngumpet gitu ya. Buktinya kan anak ketika dilarang bawa HP malah dia ya bawa HP secara diam-diam, bahkan digunakan hanya untuk main-main saja gitu atau untuk merekam hal-hal yang tidak layak gitu. Nah, jadi di era perkembangan teknologi sekarang asesmen itu tidak lagi dilaksanakan secara manual, tapi bisa menggunakan handphone atau laptop atau komputer yang ada di sekolah gitu. Sebetulnya sekolah kita sendiri sudah sering melakukan ya, kalau ujian akhir semester itu ulangannya menggunakan Google Form ya, di mana anak harus membawa handphone gitu. Hanya dalam pembelajaran sehari-hari, nah itu masih ini ya, mungkin ada ibu-ibu yang sudah menerapkan, ada yang belum gitu ya, masih dibatasi gitu. Karena terkait pemikiran tersebut bahwa anak ketika disuruh boleh membawa HP, cenderung untuk digunakan untuk main-main saja gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ternyata kita pun bisa membuat soal ulangan atau kuis. Biasanya kan di akhir pembelajaran kita ngasih pertanyaan atau ngasih soal 5 atau 3. Nah, ini ada platform online-nya. Jadi karena di era digital itu kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan zamannya mereka, karena manusia anak itu lahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zaman dulu kita mungkin ulangan tulis ya biasa aja gitu. Zaman sekarang anak apa-apa pengen dengan HP-nya gitu ya. Maka kita sebagai guru harus menampung pendapat murid dan bagaimana nih yang bagus dalam pendidikannya gitu. Salah satunya dengan membuat soal-soal atau penilaian berbasis online. Contoh platform yang dapat Ibu gunakan dalam asesmen pembelajaran yaitu Quizizz, Kahoot, Wordwall, dan Google Form ya. Kalau Google Form udah pada kenal ya ibu-ibu ya. Quizizz ada yang udah pada kenal? Sudah. Kahoot? Belum. Wordwall? Belum ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, salah satu platform yang akan saya sampaikan di diseminasi kali ini adalah tentang Quizizz gitu. Jadi mungkin bapak ibu-ibu sebenarnya dalam MGM atau apa mungkin pernah ayo kerjakan ini gitu kan ya, atau pada waktu pelatihan online atau webinar online gitu. Nah, di Quizizz juga kita bisa membuat soal yang nanti dibagikan langsung ke siswa dan mereka bisa langsung mengerjakan. Dan seperti game yang paling cepat nanti akan ranking 1. Tapi yang ranking 1 ini kalau ada yang lebih cepat dan lebih bagus nilai dari yang pertama bisa kesalip. Jadi ada kompetisi di situ ya. Itu kan menarik biasanya ya, apalagi kalau ini dipraktekkan di kelas. Ada sekitar 35 anak menggunakan gadgetnya masing-masing menjawab soal. Jadi nanti kalau di infobus kelihatan siapa yang tadinya juara 1 terus tiba-tiba turun jadi juara 5 atau 10 gitu ya. Oke. Jadi apa sih Quizizz itu? Nah, salah satunya Quizizz itu sebagai platform pembelajaran online. Kelebihannya apa? Jadi Quizizz itu menampilkan data dan hasil kerja siswa secara langsung. Kan kalau ulangan tulis kita harus koreksi ya kan ya. Kalau ini langsung dinilai hasil belajarnya, kemudian dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung, dapat dijadikan PR dengan batas waktu tertentu. Jadi kuis itu bisa dilakukan dengan gurunya. Ayo kita mulai nih, Ibu tekan oke ya, kamu langsung mengerjakan soal. Ketahuan
nilainya atau bisa ditugaskan di rumah gitu. Dan kelebihannya lainnya memiliki fitur presentasi dan asesmen. Dan berikutnya lagi memiliki banyak template siap pakai. Menyajikan analisis hasil siswa, pengaturan waktu dan bobot nilainya juga fleksibel. Kita bisa ngatur waktunya dan bisa ngatur bobotnya berapa. Dapat menambahkan gambar sehingga soal semakin menarik gitu. Nah, buat ibu-ibu bawa handphone hari ini. Nah, coba saya akan mempraktekkan dulu. Nanti sebenarnya pakai handphone juga bisa ya, tapi kalau pakai laptop kan lebih jelas ya biasanya ya. Nah, ini kalau kita mau masuk quizzes, berarti kita ketikkan dulu quizzes ya. Nah, habis itu klik ya. Betul. Kalau ibu belum pernah join, maka klik daftar. Tapi kalau ibu-ibu sekalian sudah pernah membuat soal di quizzes, nanti tinggal klik login. Gitu. Hanya karena saya sudah mendaftar, jadi saya kliknya adalah login atau masuk. Jadi nanti kita ke mode guru. Nah, di sini nanti biasanya kalau pengaturannya masih bahasa Inggris, di bawahnya suka ada nanti milih pengaturannya apa gitu ya. Misalnya klik buat ya. Klik quiz. Nah, buat dari awal. Saya akan mencoba membuat dua soal dan nanti Bapak Ibu sebagai siswanya ya, nanti tahu mengerjakannya gimana. Nah, ini soalnya bisa pilihan ganda, bisa mengisi bagian yang kosong, menjodohkan susun ulangannya. Karena kita free, berarti bisanya yang pilihan ganda dan isi bagian yang kosong ya. Nanti klik pilihan ganda dan langsung mengetikkan soalnya. Misalnya adalah nama planet yang dihuni. Yang dihuni manusia. Maka opsi atau pilihan jawabannya di sini. Misalnya planet Mars, Bumi, Jupiter, dan Neptunus. Yang betul Bumi kan ya, jadi diklik checklist nih. Nah, nanti jadi hijau. Kemudian klik simpan soal. Itu soalnya sudah disimpan. Ingin bikin soal yang baru, tinggal buat pertanyaan baru ya. Klik lagi pilihan ganda, ketikkan soal berikutnya, misalnya jumlah sila dalam Pancasila. Simpan soal lagi ya. Pilihannya adalah yang ini ya, simpan. Kita kasih judul nih kuisnya, diklik sebelah sini. Bisa kita beri gambar juga. Ini diklik kuisnya, misalnya ini tadi kuis atau soal IPA kelas 9. Ini karena pilih mapelnya apa gitu ya. Kelasnya klik kelas berapa, dan bahasa yang digunakan klik pilih Indonesia ya. Nah, ini visibilitas, jadi nanti soalnya mau dijadikan publik atau private, maksudnya itu publik itu nanti setiap orang yang punya link itu bisa masuk gitu ya. Klik simpan, klik simpan. Nanti saya akan share linknya, nanti coba ibu jawab ya. Saya akan share di grup sekolah. Kalau pengen memainkan kuis ini secara langsung, klik main kuis langsung. Klik, pilih klasik.
Nah, di sini ada pengaturannya nih, tapi sebenarnya tidak usah diklik juga nggak apa-apa ya. Bisa misalnya pesertanya hanya boleh menjawab sekali atau apa gitu, terserah ibu ya. Soalnya mau diacak atau tidak gitu. Nah, atau langsung aja lanjutkan. Nanti ada link dan kode soalnya, itu kalau soalnya langsung ya. Nanti Bapak Ibu coba menjawab, nanti akan kelihatan saya sebagai guru bisa melihat rankingnya gitu. Nah ini bisa kelihatan tuh Nova. Nah nanti klik mulai. Jadi nanti di HP siswa sama tampilannya 5, 4, 3, 2, 1. Klik mulai dulu. Nah silakan coba dijawab dulu. Tuh di sini Novalia, Nur Hasana. Apa nih soalnya? Nah ini ada bisa bersuara juga, jadi tergantung siswanya pengen apa gitu. Nah coba ini dari sini ada grup juga. Juara pertamanya tadi adalah Bu Nur Hasanah. Dan tadi juga kalau seperti di game, kalau jawabnya lebih cepat nanti ada bonusnya gitu. Jadi ini ramah sekali ya Bapak Ibu kalau dimainkan seluruh kelas. Ini nanti tampilannya, hasil akhirnya berupa peringkat dan analisis yang benar atau yang salahnya. Jadi kayak tadi yang pertama misalnya Bu Nova tadi pertama bisa disalib dengan yang lainnya, karena yang lainnya jawabnya langsung betul gitu dan lebih cepat misalnya ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, guru-guru hebat, di era digital ini memang kita harus menyesuaikannya dengan perkembangan yang ada gitu. Bahwa anak zaman sekarang menggunakan HP itu sebagai ya tidak terlepas dari dia, dari hidupnya gitu. Maka kita sebagai guru berusaha mengimbangi dengan apa? Misalnya dengan pembelajaran digital atau ulangan dengan online gitu, agar apa yang ada di anak itu, HP itu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi anak kan taunya buat cecetan aja, ternyata bisa kok ngerjain soal dari situ juga gitu. Iya, disesuaikan dengan kesenangannya, karena pada dasarnya anak itu senangnya bermain-main gitu ya, kayak tadi bermain game atau apa, itu sangat menyenangkan bagi anak gitu. Itu aja ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ya untuk kuisis ini berarti diperlukan sekali waktu ya. Bisa diatur waktunya. Iya, misalnya kan tidak waktunya kapan saja gitu untuk selesainya. Bisa, nanti diaturnya adalah di PR, jadikan itu sebagai PR gitu. Kalau tadi kita mengkliknya mainkan langsung, nah ini jadikan PR. Jadikan PR, tetapkan waktunya. Nah ini kita tetapkan jam 11 sampai kapan nih? Jam 11.00, ini batas waktunya nih. Diubah batas waktunya. Gitu. Bisa nanti diubah batas waktunya, karena bukan pakai yang pro, bisa seminggu lebih juga bisa ya. Misalnya 2 hari. Hanya kalau ini kuis kan biasanya semakin cepat waktunya semakin menarik gitu ya, semakin menegangkan gitu. Jadi biasanya saya kalau ngasih kuis atau tugas online ya waktunya yang cukup, tidak terlalu lama biar anak cepat mengerjakan. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk waktu ibu-ibu sekalian, Bu Nova, Bu Haji Ida, dan Bu Ana. Terima kasih dan semoga ibu-ibu sekalian kita semua menjadi guru-guru hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu
Nova apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah kalau kabar ibu sehat ya. Tadi kita sudah melakukan inseminasi gitu ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan ibu. Ibu punya waktu? Punya dong. Oke, ya. Nah, silakan ibu memperkenalkan diri dan ibu ngajarnya matkul apa dan kelas berapa? Oke, perkenalkan nama saya Novalia. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8A sampai kelas 8E. Oke, ya. Jadi apa yang ingin ibu dapat dari kegiatan kita ini? Ya, kegiatan kita ini namanya coaching ya bu ya, coaching untuk pembelajaran. Ya, mungkin yang saya ingin dapatkan adalah hal yang mungkin bermanfaat khususnya untuk saya sebagai guru ketika mengajar di dalam kelas. Oke, ya. Nah, ibu mengajar bahasa Inggris kelas Kelas 8. kelas 8. Nah, coba ceritakan bagaimana situasi pembelajaran di kelas ibu. Ketika pembelajaran di kelas, situasinya kadang kondusif, kadang juga tidak. Terkadang memang tergantung dari mood anak saat belajar. Ya. Nah, biasanya kalau ibu melaksanakan ulangan seperti apa? Kalau ibu ulangan? Kalau ulangan, beberapa kali saya seringnya menggunakan paper test ya. Dan kadang Tulis langsung iya, ya. tes tulis langsung pakai kertas. Kadang juga pernah menggunakan aplikasi. Aplikasi apa yang digunakan? Google Form. Tadi ibu menyampaikan biasanya ulangannya juga kadang paper test atau juga pernah menggunakan aplikasi gitu ya. Berarti ibu dan siswa sudah ini ya, sudah pernah atau terbiasa menggunakan handphone untuk penilaian gitu ya. Nah, biasanya kalau di sekolah ibu penggunaan HP itu diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya sih kalau di sekolahan saya memang ada aturan tidak boleh membawa HP, Ya. jadi dilarang anak-anak itu. Karena memang ketika anak membawa HP itu kadang tidak kondusif di kelas. Ya. Saatnya belajar mereka main HP. Ngumpet gitu. Ngumpet. Nah, tapi dengan adanya aturan itu anak masih suka curi-curi atau ngumpet-ngumpet nggak bawa HP? Justru itu. Kadang saya sering kali mempergoki anak ya Bu ya. Jadi melihat anak lagi chattingan di belakang, lagi di pojok, lagi main game, bahkan ada yang bermain sosmed saat pembelajaran. Walaupun di saat itu saya sudah larang untuk membawa handphone. Tapi tetap saja. Tetap saja. Nah, menurut ibu kenapa tuh? Apa alasannya anak itu kan dilarang bawa HP, tapi tetap membawa gitu? Jadi selain kalau ibu yang menginstruksikan gitu ya. Kalau menurut saya sih gini ya Bu, kalau anak zaman sekarang kan memang terkenal dengan anak generasi Z ya. Atau singkatan atau sebutan istilahnya Gen Z. Mereka tuh tidak bisa jauh dengan adanya handphone, bahkan bukan hanya di sekolah, ketika bangun tidur pun mereka pasti bukanya handphone. Iya betul ya. Jadi memang zamannya mereka gitu ya. HP itu dunianya mereka. Tadi kan ibu sudah menceritakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa terlepas dari handphone gitu ya. Betul. Nah, tadi setelah menyimak diseminasi yang saya paparkan, kira-kira ibu pengennya seperti apa tuh? Di dalam kelas ya Bu ya? Di dalam kelasnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, karena anak itu tidak bisa terlepas dari adanya handphone, maka kalau menurut saya pribadi gak apa-apa mungkin bawa HP. Cuma kita harus mengedukasi anak terlebih dahulu bahwa ketika pembelajaran saat menggunakan handphone, ya silakan handphonenya dikeluarkan. Misalkan saat pembelajaran tidak harus menggunakan handphone ya, handphonenya cukup disimpan aja di dalam kelas. Karena tidak bisa dilarang terus-menerus ya. Generasi sekarang kalau dilarang malah mereka menjadi-jadi gitu ya. Iya, jadi pengennya kalau menggunakan handphone pun ya tetap efektif pembelajaran. Jadi ibu ingin anak itu karena sering bawa handphone, jadi penggunaan handphone itu bermanfaat dalam pembelajaran gitu ya. Kira-kira nih agar hal tersebut terwujud, apa yang harus ibu lakukan? Hal yang pertama yang harus saya lakukan yaitu pertama mengedukasi anak ya Bu. Yang pertama mengedukasi anak, memberitahu mereka bahwa penggunaan handphone di kelas itu tidak hanya untuk main-main saja, tidak hanya untuk bermain TikTok, game atau chattingan sama ayang bebnya. Mereka juga bisa menggunakan handphone itu untuk pembelajaran, seperti kuis yang tadi Ibu Fuji sudah sampaikan di diseminasi. Oke ya, nah dari 1 sampai 10, kalau ibu gambarkan diri ibu sendiri, ibu sekarang posisinya ada di mana untuk mencapai tujuan itu nih? Mungkin baru ada di titik 7 ya. Baru ada di titik 7 ya. Kira-kira ibu pengen mencapai angka berapa nih? 9 dulu ya. 9, oke. Angka 9 dulu lah. Oke, nah kira-kira
agar tercapai tadi pembelajaran dengan menggunakan handphone, anak memanfaatkan HP lah ya, bukan hanya untuk mainan atau chat-chatan atau video callan gitu ya. Iya. Nah, langkah apa yang ingin ibu lakukan nih? Langkah kalau yang pertama tadi udah edukasi ya, sudah memberitahukan ke anak, ya mungkin kita untuk coba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan handphone. Jadi anak-anak suruh bawa HP dulu. Iya betul ya. Nah, agar hal itu terwujud, apa yang harus disiapkan kira-kira Bu? Yang perlu disiapkan mungkin sarana dan prasarana, Sarana ya prasarananya. kayak handphone, karena tidak semua anak-anak punya handphone ya Bu Betul, ya. ada saja Ada ya. saja yang tidak punya. Mungkin kalau yang tidak punya, saya juga sering instruksikan untuk satu meja berdua. Selain handphone mungkin kuota juga. Kuotanya, iya. Tadi hal apa saja yang bisa memastikan hal ini agar berjalan ya? Apa saja yang bisa Iya, dipastikan gitu. Ya mungkin pertama tadi HP-nya harus ada HP-nya, dulu, ya. kemudian memastikan bahwa kuota mereka itu Cukup, cukup, ya. sinyalnya kuat. Kalaupun memang ada yang kuotanya nggak ada, ya paling saya minta tolong untuk teman-teman yang banyak kuotanya itu share. Biasanya yang selama ini ibu lakukan seperti apa nih kalau di kelas tersebut nggak ada yang nggak punya kuota? Kalau yang sering saya lakukan karena memang anak-anak itu kuotanya terbatas ya Bu ya. Jadi kadang saya harus sodako kuota gitu. Ada kuota gitu ya. Iya, jadi saya sering buka hotspot pribadi saya untuk mereka, karena kan satu handphone itu terhubung untuk 8. Oke, iya. Nah biasanya juga kan pasti ibu juga menginfokan dulu ya Iya, kepada betul. anak-anaknya sehingga biasanya anak-anak Prepare dulu. prepare dulu, mungkin memberitahu dulu ke orang Orang tuanya, gitu ya. atau bahkan ke wali kelasnya. Berarti ya ini tadi selain mempersiapkan HP-nya, kuotanya, Iya. juga harus ada Komunikasi, komunikasi baik itu dengan dengan orang tuanya dan dan wali dengan wali kelasnya kelasnya juga gitu ya. Nah, tadi bagaimana apa peran wali kelas nih di sini nih Nah, kira-kira? ya baik. Untuk peran wali kelas sendiri, kalau menurut saya selama pembelajaran yang saya sudah berjalan ini menggunakan handphone, saya sering berkoordinasi dengan wali kelas untuk dimintain bantuan. Contoh, karena tidak semua mapel itu menggunakan handphone ya Bu. Jadi ketika jam pelajaran saya itu ada di jam ketiga 4, otomatis jam 1, 2, 5, 6, dan 7, 8-nya kan tidak menggunakan handphone. Nah, untuk itu saya meminta anak untuk menitipkan HP-nya ke mejanya wali kelas supaya aman dan mungkin saat pembelajaran lain tidak mengganggu. Ya betul ya, karena itu harus diantisipasi juga ya Bu Iya, ya. Gitu. karena saya tidak mau pembelajaran saya itu mengganggu kegiatan pembelajaran lainnya. Betul. Nah, terus kira-kira menurut Ibu tadi dari rencana yang kira-kira udah Ibu susun, apa nih hambatan atau gangguan dari rencana tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, mungkin kalau hambatan sih sejauh ini yang salah satunya adalah kuota Iya, ya Bu ya. Kuota, kemudian HP-nya anak itu ada yang baterainya kadang habis, ya, malamnya karena bisa. sudah dimainkan gitu, paginya sudah habis. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau tindak lanjut setelah sesi ngobrol kita nih? Ya, mungkin tindak lanjutnya di pertemuan nanti saya dengan anak-anak itu pengen mencoba puisis yang tadi Iya, diajarin iya. sama Ibu Fuji ya. Mungkin nanti sedikit banyaknya juga saya pengen bertanya Iya. soal pembuatan bisnis itu seperti apa gitu. Nah, kapan nih? Tadi sudah ya. Iya. Kapan tadi kira-kira Bu? Ini kan sudah bulan November ya, berarti kurang lebih kita tuh hanya beberapa minggu lagi untuk melaksanakan pembelajaran gitu. Mungkin tepatnya sih di akhir semester Ya, sekalian ya biar sekalian. menuntaskan materinya gitu. Nah, siapa yang perlu dihubungi kira-kira Bu agar nanti rencana itu bisa terwujud? Yang perlu dihubungi yang pertama ya anak-anaknya dulu ya Bu ya, Iya. bahwa nanti ada penilaian atau asesmen pembelajaran digital ya. Iya. Yang pastinya menggunakan handphone. Jadi diberitahu dulu anak-anaknya supaya handphonenya disiapkan, kuotanya juga disiapkan. Kemudian yang kedua orang tuanya. Orang tuanya. Jadi orang tuanya harus mengetahui bahwa pembelajaran di sekolahnya itu sekarang asesmen atau penilaiannya sudah menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga baru ke wali kelas. Untuk menjaga Ya, supaya untuk keamanan. menjaga keamanan bahwa anak bawa handphone ke sekolah itu ya baik-baik saja karena memang digunakan. Nah, bagaimana Ibu memastikan hal tersebut nih bisa berjalan? Hal yang harus saya pastikan kayaknya sih ya anaknya dipastikan dulu nih sudah punya handphone gitu. Kalaupun memang tidak ada yang tidak punya, mungkin
itu tadi Solusinya solusinya jadi gimana, gitu ya ya. solusinya dibagi. Hmm. Misalkan satu kelas itu jadi 2 sesi gitu. Sesi yang pertama Gantian, gantian misalnya ya, gitu. sesi yang kedua. Nah, siapa yang perlu ibu mintai dukungan? Kira-kira agar hal tersebut bisa terjadi, ibu ingin menerapkan asesmen pembelajaran digital, katakanlah di kelas 7A atau 7B, siapa orang yang perlu ibu mintai dukungan? Yang mintai dukungan pertama kali orang tua Ya, untuk iya. support yang tadi kuotanya Bu. Ya, betul ya. Karena anak-anak kan dijamin keuangan jajan mereka dikuotakan sama orang tua. Kemudian yang kedua supportnya minta tolong dari wali kelas. Jadi biar bisa menitipkan handphone tuh Bu, supaya handphonenya tetap aman walaupun mereka di bawah sekolah. Dan tidak digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat Nah, gitu ya, Bu, ya. ya. Oke, kita berada di akhir obrolan Ibu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi kita kali ini? Yang bisa saya simpulkan mungkin saya sekarang mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang digital, asesmen pembelajaran digital yang sudah disampaikan oleh Bu Fuji. Kemudian mungkin saya akan menerapkan bagaimana sih asesmen pembelajaran digital ini di kelas saya pribadi. Terakhir mungkin apa yang menjadi insight Ibu dari sesi kita yang dari mulai diseminasi sama tadi ngobrol coaching dengan saya? Insight itu Ya. seperti Pemahaman atau Pemahamannya perubahan ya. paradigmanya seperti apa yang Ibu rasakan? yang saya rasakan cukup baik ya Bu ya, karena banyak manfaatnya juga. Selain untuk mengikuti perkembangan zamannya anak-anak gitu, kita sebagai guru juga harus melek juga dengan teknologi sekarang. Jadi anak-anak dengan kita itu harus nyambung. Ibaratnya mereka belajar itu bagaimana harus nyaman gitu. Terima kasih Bu Nova atas waktunya. Semoga Ibu menjadi guru yang sukses. Dan Amin. saya penasaran nanti ingin mendengarkan cerita gimana setelah Ibu menerapkan asesmen digital. Boleh nanti berbagi lagi ya Bu ya? Boleh, Kayak, nanti saya hubungi Bu Fuji dulu nih. Iya betul ya. Kita sama-sama belajar dan semoga makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.